Hai chess lovers, dari lanjutan babak ke-10 turnamen Tata Steel, juara dunia catur Magnus Carlsen coba mengejar raihan poin dari pimpinan klasemen sementara Nodirbek Abdusattorov. Dan di babak ke-10, Magnus Carlsen ditantang oleh pecatur andalan dari Iran, Parham Matsotlo dengan buah hitam. Langsung saja kita bahas partainya, di mana Parham bermain dengan langkah D4 dijawab Magnus Carlsen D5. Putih sempat memainkan pembukaan Queen Gambit. Magnus Carlsen memilih variasi menolak Queen Gambit atau Queen Gambit Decline. Putih melanjutkan dengan kuda C3, Magnus kuda F6, Parham memukul pion D5. Dia memilih variasi tukar, kemudian Magnus memukul balik dengan pion dan dia gajah G5. Memberikan pin pada menteri D8, Magnus Carlsen gajah E7. Parham E3, Magnus Carlsen H6, Parham gajah H4, Magnus terbangkan gajah menuju gajah G4 mengancam menteri. Nah, langkah ketujuh ini membuat Parham Matsotlo harus berpikir sampai lebih dari 20 menit, teman-teman. Dan disinilah momen krusial, teman-teman, karena waktu yang dihabiskan oleh Parham Matsotlo membuat dia harus keteteran waktu untuk menempuh 40 langkah. Kontrol waktunya adalah 100 menit untuk 40 langkah pertama. Jadi kalau 100 menitnya nggak cukup, maka Parham Matsotlo dinyatakan kalah waktu. Seperti yang dialami oleh Pragnanandha Ramesbabu ketika berhadapan dengan Richard Rapport. Ya, gajah G4 paling banyak variasi yang dimainkan adalah menteri C2. Tapi Parham memiliki idenya sendiri, yaitu dengan menteri A4, skak. Kemudian Magnus C6, Parham gajah D3, Magnus rokade pendek, putih H3. Hitam gajah H5, putih menteri C2. Dan ternyata Parham memang menyiapkan ide brilian untuk mengunci gajah Magnus di petak H5. Ide berikutnya adalah jalan G4. Magnus membiarkan itu terjadi dan dia memilih ancaman berbeda dengan langkah C5. Parham melanjutkan idenya G4. Magnus memukul D4, pion memukul balik, dan Magnus gajah G6. Putih memukul gajah G6, pion memukul balik, menteri memukul pion G6. Parham memang mendapatkan satu pion di langkah ke-15 ini. Tapi kalian bisa lihat secara pertahanan ini mengkhawatirkan karena rajanya masih di posisi tengah. Apa yang akan dilakukan Magnus di posisi ini, teman-teman? Bisa tebak apa langkah terbaiknya? Magnus memainkan langkah kombinasi kuda memukul pion G4. Kalau menteri memukul balik, maka Magnus memainkan gajah H4 menekan pion F2 dan membuat dia unggul secara posisi. Apabila pion memukul kuda, maka gajah memukul gajah juga dan akan ada ancaman pion F2 juga. Parham Matsotlo memilih menteri E6. Kemudian hitam benteng F7. Kemudian putih pion memukul kuda. Magnus gajah memukul gajah, Parham kuda F3. Kudanya nggak bisa dimakan ya karena ini pin. Magnus menteri F6, kemudian putih menteri memukul menteri, gajah memukul menteri. Kemudian putih melanjutkan dengan mengambil pion di petak D5. Unggul lagi nih satu pion di langkah ke-20. Hitam kuda C6. Jadi Magnus coba mengambil balik pionnya. Kalian bisa lihat secara posisi Raja Magnus udah aman nih, udah safety. Tapi Raja Matsotlo masih bingung harus kemana. Matsotlo benteng D1 menjaga pion D4. Magnus memberikan skak. Putih kuda E3. Magnus benteng E4. Menekan lagi pion D4. Sang pion dimajukan dengan D5. Magnus kuda B4. Sekarang ada dua ancaman pion, A2 dan B2. Parham mendorong pion terus. Dan hitam kuda C2. Boom. Membuat Parham tidak lakukan rokade dan dia raja E2. Karena kalau dalam posisi skak, raja tidak boleh rokade. Kuda memukul kuda, pion memukul kuda, dan Magnus dapatkan pion G4. Parham benteng D5. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa dia nggak dorong aja pionnya? Apa yang akan terjadi? Maka Magnus akan mengcover dengan gajah D8, akan menjaga. Apabila kuda E5, maka hitam akan benteng G2. Raja ke petak D3. Dan hitam akan benteng E7, mengancam kuda dan pion. Jadi masih safe, teman-teman, masih aman. Pion promosi tidak akan terjadi. Benteng D5
Kemudian Magnus Carlsen benteng D7. Kemudian putih benteng F1. Hitam gajah memukul pion B2. Magnus tidak takut sama sekali karena perjalanan kuda atau langkahnya kuda masih dicegah oleh gajah ini. Gajahnya sangat sakti, teman-teman. Kemudian putih benteng D3, langkah blunder yang dilakukan oleh Parham di langkah ke-29. Mengapa? Karena langkah terbaiknya adalah benteng B1 harusnya. Dengan benteng D3, Magnus gajah tarik mundur F6. Kemudian benteng balik lagi D5, dan disinilah benteng B4. Magnus sudah unggul, karena dia akan mengambil lagi pion di petak A2. Parham benteng F D1, Magnus raja F7. Ya, membawa rajanya untuk membantu menekan pion promosi putih. Putih benteng D1 D3, hitam raja E6. Putih kuda D2, coba manuver kuda, Magnus benteng A4. Ya, jadi Parham Solo mati-matian untuk mempromosikan pionnya, tapi pionnya masih bisa dijegal oleh Magnus Carlsen. Sedangkan Magnus Carlsen menang karena mencukur habis pion dari Parham Solo. Putih A3. Ini langkah yang sama saja tidak berarti ya, karena Magnus benteng memukul pion A3. Putih memukul benteng, dia dapatkan benteng di petak D5. Putih memang masih melanjutkan permainan dengan benteng memukul pion A7 di langkah ke-36. Kita hitung dulu pionnya, dan hitam memukul pion D6 ya. Jadi hitam memiliki 3 pion lawan 1 pion. Apakah Parham masih bisa menang dengan posisi ini? Jelas tidak, teman-teman. Sangat kecil probabilitasnya untuk menang karena ya udah nggak ada pion promosinya. Pion yang tadi diandelin udah hilang. Tapi Parham di sini coba mencari remis dengan kuda E4. Dengan sisa waktu kalian bisa lihat ya, teman-teman. Di langkah ke-36 ini waktunya tinggal 40 detik. Ya, kuda E4, raja D5, kuda memukul gajah, pion memukul kuda, Parham benteng A5. Apakah Magnus menjaga pion ini? Tidak, teman-teman. Kita belajar teknik endgame dari Magnus, yaitu dia raja C4. Dia memilih satu pionnya yang akan membawa dia ke kemenangan, yaitu dengan pion promosi ini. Putih benteng F5, Magnus benteng D6, putih benteng F4, raja B3, benteng F5, raja A4. Dia berupaya untuk ada progres di pion ini. Dan putih benteng F4, raja 5, benteng H4, dorong pion B5. Makan pion H6, dorong terus. E4, dorong raja petak A4, E5, benteng E6. Benteng memukul F6, Magnus benteng E5. Raja D1, benteng C5. Saya mau garis bawahi, teman-teman, langkah benteng C5 ini adalah kunci kemenangan hitam dalam endgame raja benteng dan 1 pion. Kenapa? Karena benteng C5 ini dinamakan teknik Lucena position untuk memberikan pion promosi. Nah, benteng C5 ini fungsinya apa sih? Untuk mencegah raja crossing atau melompati dan membantu serangan pion promosi ini. Dengan benteng C5, raja tidak bisa bergerak atau membatasi ke jalur yang lain. Benteng A6 skak, raja B3, benteng D6, kemudian raja A3. Mohon maaf. Kemudian benteng A6, raja B2, benteng D6, dan B3. Ya, pelan, tapi pasti pion akhirnya menuju ke promosi. Benteng D8, raja B1, raja D2, dan B2. Benteng A8, benteng D5, Parham menyerah di langkah ke-56. Ya, walaupun udah ada tambahan waktu, percuma ya. Karena kalau raja C3, maka akan dilanjutkan dengan raja C1. Benteng nggak bisa skakmat ya, karena pionnya bisa makan, teman-teman. Ya, bagaimana jika benteng ke petak H8, maka pion promosi. Karena kalau di skak, masih bisa ditutup. Gitulah cara Magnus menang melawan Parham Matsotlo. Dan dengan kemenangan ini, Magnus mengantongi 6 poin, mengejar Nodirbek Abdusattorov yang tadi malam remis melawan Ding Liren. Anis Giri juga remis melawan Wesley So. Jadi peringkat pertamanya sementara adalah Nodirbek Abdusattorov dengan 7 poin, diikuti Anis Giri 6,5, dan diikuti oleh Magnus Carlsen 6 poin, juga Wesley So 6 poin. Bagaimana prediksi kalian? Sisa 3 babak Magnus akan berhadapan dengan ya talenta muda India, Arjun Erigaisi. Dan apakah Magnus akan berhasil? Nanti akan ada partai seru, Nodirbek Abdusattorov melawan Anis Giri di babak berikutnya. Tapi hari ini, malam ini libur dulu, teman-teman. Ini merupakan libur ketiga di turnamen Tata Steel Chess Master. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.